Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang bimbingan dan konseling tentang perilaku bullying yang sering terjadi di lingkungan sekitar, terutama pada lingkungan sekolah. Maraknya kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekitar yang terjadi terhadap anak dan pelajar menjadi perhatian khusus bagi orang tua, guru, serta pemerhati perlindungan anak. Perilaku kekerasan yang paling sering terjadi atau yang paling sering dibicarakan adalah dalam bentuk bullying. Bullying sendiri didefinisikan sebagai bentuk kekerasan memukul, menghina, mencuri, mengancam, dan kekerasan langsung yang dilakukan lebih atau seseorang terhadap korban. Perilaku bullying yang dilakukan oleh pelajar merupakan perilaku yang cukup banyak kita temui dalam lingkungan sehari-hari. Contohnya seperti mengejek, mencemooh, dan bahkan mendorong, memukul, serta penggunaan tindak kekerasan lainnya. Bagi pelaku bullying, hal seperti itu merupakan hal yang menyenangkan dirinya dan memuaskan perasaannya, dan sebagai bentuk penunjukan eksistensi bahwa ia memiliki kekuasaan di sekolah. Namun, bagi korban, perilaku bullying sangat tidak menyenangkan dan mengganggu kehidupan mereka. Bukan hanya kehidupan di sekolah, namun juga pada kehidupan di luar sekolah. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa korban akan mengalami trauma akibat perilaku bullying yang ia terima di lingkungan sekolah. Dalam hal lain, sekolah merupakan tempat yang kurang terjangkau untuk diawasi oleh orang tua, sehingga pelajar merasa akan lebih leluasa untuk melakukan perilaku bullying tanpa perlu takut diketahui oleh orang tua. Kebanyakan perilaku bullying dilakukan oleh siswa yang lebih tua dan dilakukan kepada adik kelas atau siswa yang lebih muda dari pelaku, atau yang lebih dikenal dengan istilah senioritas. Para senior merasa bahwa mereka memang memegang kekuasaan di sekolah dan adik kelas harus menghormati mereka. Mereka akan melakukan bullying ini dengan alasan bahwa adik kelasnya juga harus merasakan apa yang pernah dulu mereka rasakan dari seniornya. Mereka melakukan bullying tersebut kepada adik kelas yang dianggap lemah dan tidak bisa melawan perilaku mereka, karena mereka juga tahu bahwa korban tidak akan melaporkan perilaku tersebut terhadap guru. Ada beberapa jenis bullying yang biasa sering dilakukan. Ada bullying fisik, yaitu jenis bullying yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi di antara bentuk-bentuk penindasan lainnya. Namun, kejadian penindasan fisik terhitung kurang dari sepertiga insiden penindasan yang dilaporkan oleh siswa. Jenis perilaku bullying yang lainnya yaitu bullying verbal, yaitu bentuk penindasan yang paling umum digunakan baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Kekerasan verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikkan di hadapan orang dewasa serta teman sebaya tanpa terdeteksi. Penindasan verbal dapat diteriakkan di taman bermain bercampur dengan hingar-bingar yang terdengar dari pengawas, diabaikan karena hanya dianggap sebagai dialog yang bodoh dan tidak simpatik di antara teman sebaya. Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, penindasan verbal dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang
telepon yang kasar, email yang mengintimidasi, surat-surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang keji, serta gosip. Jenis bullying yang selanjutnya yaitu bullying relasional. Jenis ini paling sulit dideteksi dari luar. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri si korban, penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Penghindaran, suatu tindakan penyingkiran, adalah alat penindasan yang terkuat. Anak yang digunjingkan mungkin akan tidak mendengar gosip itu, namun tetap akan mengalami efeknya. Penindasan relasional dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman, atau secara sengaja ditunjukkan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. Jenis perilaku bullying yang lainnya yaitu cyberbullying. Adalah bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet, dan media sosial. Pada intinya, korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif dari perilaku bullying, baik dari SMS, pesan di internet, dan media sosial lainnya. Bentuknya berupa, yang pertama itu biasanya mengirim pesan yang menyakitkan atau menggunakan gambar, meninggalkan pesan voicemail yang kejam, menelpon terus-menerus tanpa henti namun tidak mengatakan apa-apa, membuat website yang memalukan bagi si korban dihindarkan atau dijauhi dari chat room, dan lainnya. Happy sleeping yaitu video yang berisi di mana si korban dipermalukan atau dibully lalu disebarluaskan. Ini banyak sering terjadi pada saat ini. Jadi, bagi kita yang sering melakukan hal ini, sebaiknya hindari hal tersebut. Hal itu dapat merusak mental seseorang. Jadi, untuk kalian yang sering melakukan hal ini, sebaiknya berhenti, pikirkan diri kalian dan pikirkan diri orang lain. Selain jenis-jenis bullying, ada juga beberapa faktor yang bisa menyebabkan bullying dapat terjadi di lingkungan sekolah, yaitu ada faktor iklim sekolah. Jika iklim di sekolah positif, maka semakin rendah potensi bullying akan terjadi. Namun, jika iklim sekolah negatif, maka semakin tinggi pula potensi perilaku bullying terjadi. Kondisi sekolah yang tidak mendukung kenyamanan pelajar di sekolah memungkinkan bullying terjadi. Faktor yang kedua yaitu berasal dari lingkungan kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya dapat mempengaruhi terjadinya perilaku bullying. Jika seorang pelajar berteman atau bergaul dengan anak-anak yang memiliki masalah dalam lingkungan sekolahnya dan perilaku tidak sopan, maka pelajar tersebut dapat terpengaruh untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan temannya tersebut. Faktor yang ketiga adalah perhatian pihak sekolah terhadap bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Cukup banyak sekolah yang mengabaikan perilaku bullying sehingga menjadi satu kekuatan yang cukup untuk pelajar melancarkan perilaku bullying. Hal ini juga didukung dengan rendahnya pengawasan dari pihak sekolah mengenai bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, sehingga pihak sekolah juga sulit untuk melakukan tindakan pencegahan bullying maupun hukuman kepada perilaku bullying. Faktor yang terakhir adalah
Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah di mana guru berbuat kasar kepada siswanya menyebabkan kegiatan belajar menjadi tidak menyenangkan dan efektif. Peraturan dan kebijakan yang tidak konsisten atau peraturan dan kebijakan yang terlalu ketat membuat pelajar ingin melanggar peraturan tersebut, serta guru yang tidak memperhatikan pergaulan yang dilakukan siswanya selama di sekolah, yang menyebabkan anak-anak atau pelajar di sekolah melakukan tindakan bullying terhadap temannya. Kekerasan yang dialami siswa di sekolah akan menimbulkan beberapa efek negatif, seperti meningkatnya tingkat depresi, penurunan nilai-nilai akademik, bahkan dapat berujung dengan tindak bunuh diri. Lebih mengkhawatirkan lagi, seorang anak pelaku bullying lebih berpotensi untuk tumbuh sebagai pelaku kriminal dibanding yang tidak melakukan bullying. Sejumlah fakta empiris mengenai fenomena bullying di sekolah terkait dengan masalah psikologis mengisyaratkan perlu bentuk penanganan yang nyata terhadap para pelaku bullying. Nah, dari kasus kekerasan bullying yang sering dilakukan, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, di lingkungan sekolah harus dibangun kesadaran dan pemahaman tentang bullying dan dampaknya kepada semua warga sekolah. Mulai dari murid, guru, kepala sekolah, pegawai sekolah, hingga orang tua. Sosialisasi program anti-bullying perlu dilakukan dalam tahap ini, sehingga semua warga sekolah memahami dan mengerti apa itu bullying dan dampaknya bagi pelaku bullying dan korban bullying. Yang kedua yaitu harus dibangun sistem atau mekanisme untuk mencegah dan menangani kasus bullying di sekolah. Dalam tahap ini, perlu dikembangkan aturan sekolah atau kode etik sekolah yang mendukung lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua anak dan mengurangi terjadinya bullying serta sistem penanganan korban bullying di setiap sekolah. Pesan pada video ini adalah bagi remaja-remaja atau pelajar di Indonesia dihimbau untuk mulai peduli terhadap masalah bully di sekolah, karena dampak dari bully dapat berakibat fatal dan mempengaruhi masa depan seseorang. Kepada orang-orang yang pernah menyaksikan perilaku bully, diharapkan untuk lebih peka, lebih berani, dan mau menghentikan perilaku bullying yang dilakukan oleh seseorang. Jangan diam saja menonton atau bahkan ikut tertawa ketika menyaksikan kekerasan bullying yang terjadi. Bantu korban, nasihati pelaku bullying, atau laporkan masalah bullying ini kepada orang tua, guru, atau orang-orang yang lebih dewasa. Pesan untuk orang tua dan guru, diharapkan dapat lebih peka atau mau terlibat mengatasi kasus bullying di sekolah. Jangan menganggap kasus bullying merupakan kasus yang sepele, karena bullying merupakan awal dari bullying secara fisik. Jangan tunggu kasus bullying di sekolah sampai memberi dampak yang fatal, yaitu bunuh diri. Lakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus bullying sejak dini. Orang tua diharapkan lebih memperhatikan anak-anaknya, dan guru diharapkan lebih mau terlibat menyelesaikan kasus bullying dengan cara konseling atau mengadakan program-program khusus untuk menghentikan bullying. Mungkin sampai di situ video atau edukasi yang bisa saya berikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau sulit dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih.